Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang sebenarnya sudah kamu ketahui, tapi tak bisa kamu jelaskan? Seperti firasat yang datang sebelum peristiwa, seperti gelisah tanpa alasan, atau ketenangan tiba-tiba di tengah kekacauan. Kita diajarkan untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk memastikan segalanya masuk akal. Tapi bagaimana jika tidak semua kebenaran bisa ditangkap oleh logika? Bagaimana jika ada ruang dalam dirimu yang lebih jujur dari pikiran, lebih dalam dari emosi, dan lebih sunyi dari kata-kata? Ruang itu disebut alam rasa. Dan malam ini, kita tidak akan berpikir lebih keras. Kita akan belajar, merasakan lebih dalam. Ada saat dalam hidup ketika logika tidak mampu menjawab semuanya. Kita sudah berpikir keras, menimbang dengan matang, mencari referensi dan memastikan segala sesuatu tampak masuk akal. Namun tetap saja ada ruang kosong yang tidak terisi. Seolah ada sesuatu yang kita pahami, tetapi tidak benar-benar kita rasakan. Di titik itulah, gerbang sunyi mulai terbuka. Sejak kecil kita dilatih untuk menggunakan akal. Kita diajarkan bahwa berpikir adalah cara terbaik untuk bertahan dan berhasil. Logika membantu kita membedakan benar dan salah, membuat keputusan, dan memahami dunia yang kompleks. Tidak ada yang keliru dengan itu. Logika adalah anugerah yang menjaga manusia tetap waras dan terarah. Namun ketika seluruh hidup hanya ditopang oleh pikiran, ada bagian dalam diri yang perlahan menjadi asing. Pernahkah kamu merasakan firasat yang sulit dijelaskan, atau ketenangan yang hadir tanpa sebab jelas, atau justru kegelisahan yang datang meski semua tampak baik-baik saja? Pengalaman seperti itu sering kita abaikan karena tidak sesuai dengan perhitungan rasional. Kita menganggapnya hanya perasaan biasa, padahal bisa jadi itulah suara paling jujur dari dalam diri. Di dalam dada manusia ada wilayah yang tidak berisik. Ia tidak berdebat seperti pikiran. Ia tidak meledak seperti emosi. Ia hanya memberi isyarat halus. Wilayah itu disebut alam rasa. Bukan sesuatu yang mistis. Bukan pula kemampuan khusus yang hanya dimiliki segelintir orang. Alam rasa adalah bagian alami dari kesadaran manusia. Hanya saja, ia tertutup oleh kebisingan pikiran yang terus bekerja tanpa henti. Ketika hidup berjalan cepat, kita jarang memberi ruang untuk diam. Kita terbiasa merespons sebelum memahami. Kita menilai sebelum mendengar sepenuhnya. Akhirnya keputusan diambil hanya berdasarkan logika, sementara hati tertinggal jauh di belakang. Disinilah sering muncul penyesalan. Bukan karena salah berpikir, tetapi karena tidak sempat merasakan dengan utuh. Gerbang menuju alam rasa sebenarnya sederhana. Ia dimulai dari kesadaran yang paling dekat dengan kita, yaitu napas. Setiap tarikan dan hembusan membawa ritme yang menenangkan. Saat kita berhenti sejenak dan benar-benar menyadari napas, pikiran perlahan melambat. Tidak hilang, tetapi tidak lagi mendominasi. Dalam jeda itulah, rasa mulai terdengar. Logika bekerja dengan analisa, rasa bekerja dengan kepekaan. Logika mencari bukti, rasa menangkap makna. Keduanya bukan musuh, justru keduanya saling melengkapi. Namun untuk bisa seimbang, kita perlu mengakui bahwa ada dimensi dalam diri yang tidak bisa diukur dengan angka atau kata. Mengabaikannya sama saja dengan menutup separuh potensi diri sendiri. Gerbang sunyi bukan tempat pelarian dari dunia. Ia adalah ruang untuk kembali mengenal diri. Saat kita berani duduk dalam keheningan, kita mulai menyadari betapa selama ini pikiran begitu mendominasi. Kita melihat bagaimana ego ingin selalu benar. Kita menyadari betapa seringnya kita menolak intuisi karena takut dianggap tidak rasional. Kesadaran itu mungkin terasa tidak nyaman, tetapi justru dari situlah kepekaan tumbuh. Perjalanan ini tidak meminta kita berhenti berpikir. Ia hanya mengajak kita tidak berhenti merasakan. Ada kebijaksanaan yang lahir ketika pikiran dan rasa berjalan berdampingan. Saat keputusan dibuat bukan hanya karena terlihat logis, tetapi juga terasa tepat. Saat tindakan bukan hanya hasil perhitungan, tetapi juga lahir dari kejernihan batin. Ketika logika tak lagi cukup, bukan berarti kita kehilangan arah. Itu justru tanda bahwa diri sedang dipanggil untuk memasuki lapisan yang lebih dalam. Gerbang sunyi selalu ada, menunggu untuk disadari. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, hanya hadir dengan tenang. Dan mungkin malam ini, dengan satu tarikan napas yang lebih sadar, kamu mulai menyadari bahwa ada dunia luas di dalam dirimu. Dunia yang tidak perlu dipahami sepenuhnya oleh pikiran, cukup didekati dengan keberanian untuk merasakan.
Setelah gerbang sunyi mulai terasa, ada satu hal yang perlahan muncul ke permukaan. Isyarat halus yang selama ini terabaikan. Ia tidak datang dengan suara keras, tidak pula memaksa untuk diikuti. Ia hadir seperti bisikan lembut di sela-sela kesibukan, seringkali tenggelam oleh pikiran yang terus berbicara. Manusia modern begitu akrab dengan kebisingan, bukan hanya suara dari luar, tetapi juga suara dari dalam kepala sendiri. Pikiran menganalisa setiap peristiwa, membandingkan, menilai, dan memprediksi. Sementara itu, rasa bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya memberi tanda, kadang berupa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, kadang berupa penolakan lembut yang sulit dirasionalisasi. Dalam tradisi batin, ada istilah dezauk, yang berarti rasa yang dialami langsung, bukan sekadar teori atau pengetahuan. Zauk tidak bisa dipinjam dari orang lain. Ia harus dirasakan sendiri. Ada pula istilah ser, rahasia terdalam dalam diri manusia, tempat kesadaran paling jujur bersemayam. Istilah ini bukan untuk mengaburkan makna, melainkan untuk membantu kita memahami bahwa ada lapisan batin yang lebih halus dari sekadar emosi. Masalahnya, semakin seseorang terbiasa mengandalkan kecerdasan intelektual, seringkali semakin sulit ia mempercayai isyarat batin. Ia ingin semua jelas, terukur, dan dapat dibuktikan. Ketika rasa muncul tanpa data, ia dianggap tidak valid. Ketika intuisi hadir tanpa alasan logis, ia dicurigai sebagai kelemahan. Padahal bisa jadi, disitulah kompas batin sedang bekerja. Coba ingat kembali momen ketika kamu merasa harus melakukan sesuatu, meski tidak ada alasan kuat yang bisa dijelaskan. Atau saat kamu memilih menjauh dari situasi tertentu tanpa sebab yang jelas, lalu kemudian menyadari keputusan itu menyelamatkanmu dari masalah. Itulah contoh sederhana bagaimana rasa memberi petunjuk. Namun karena kita jarang memberi ruang untuk mendengarnya, isyarat itu sering datang terlambat disadari. Isyarat batin tidak pernah memaksa. Ia menghargai kebebasan manusia. Ketika diabaikan, ia tidak marah. Ia hanya meredup. Lama-kelamaan, kita terbiasa hidup tanpa mendengarnya. Akhirnya keputusan diambil semata-mata berdasarkan logika dan dorongan ego. Hidup terasa efisien, tetapi koring, teratur, tetapi hampa. Untuk kembali peka, dibutuhkan keberanian untuk melambat. Saat napas disadari, pikiran mulai mereda. Dalam ruang yang lebih tenang itu, kita bisa mulai membedakan mana suara ketakutan, mana suara intuisi. Ketakutan biasanya keras dan tergesa-gesa. Intuisi justru tenang dan sederhana. Ia tidak berargumen panjang, tetapi terasa jernih. Ada pertanyaan yang layak direnungkan. Mengapa semakin canggih teknologi, semakin banyak orang merasa kehilangan arah? Mengapa di tengah informasi yang melimpah, kebingungan justru meningkat? Mungkin karena kita terlalu sibuk mencari jawaban di luar, sementara isyarat paling jujur ada di dalam. Kita lupa bahwa rasa adalah bagian dari kecerdasan manusia yang tidak kalah penting dari logika. Melatih kepekaan bukan berarti menjadi emosional tanpa kendali. Justru sebaliknya, kepekaan membuat kita lebih sadar sebelum bereaksi, lebih tenang sebelum memutuskan. Kita mulai merasakan getaran suasana, memahami perubahan kecil dalam diri, dan menyadari ketika hati tidak benar-benar selaras dengan tindakan. Isyarat halus yang terlupakan itu sebenarnya selalu setia. Ia menunggu untuk diperhatikan. Ketika kita mulai menghargainya, hubungan dengan diri sendiri menjadi lebih utuh. Kita tidak lagi terpecah antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Ada keselarasan yang perlahan tumbuh. Perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah menyadari adanya gerbang sunyi dan isyarat halus dalam diri, langkah berikutnya adalah belajar mendekatinya dengan lebih sadar. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ambisi untuk menjadi lebih istimewa, tetapi dengan niat sederhana untuk mengenal diri lebih dalam. Karena di balik setiap isyarat lembut itu, ada arah yang mungkin selama ini kita cari. Setelah menyadari adanya isyarat halus dalam diri, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mendekatinya dengan lebih nyata. Kepekaan batin tidak tumbuh hanya dengan memahami konsep. Ia perlu dilatih dengan cara yang sederhana dan konsisten. Latihan itu tidak membutuhkan tempat khusus atau waktu yang rumit. Ia dimulai dari sesuatu yang selalu menyertai kita sejak lahir hingga akhir hidup, yaitu napas. Napas sering dianggap hal biasa. Ia berlangsung otomatis, tanpa perlu diperintah. Karena terlalu biasa, kita jarang benar-benar menyadarinya. Padahal napas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Saat kita gelisah,
napas menjadi pendek dan cepat. Saat kita tenang, napas melambat dan terasa dalam. Hubungan ini menunjukkan bahwa napas bukan sekadar proses biologis, tetapi juga cermin keadaan batin. Cobalah duduk sejenak tanpa gangguan. Tidak perlu posisi yang rumit, cukup duduk dengan punggung tegak dan tubuh rileks. Pejamkan mata perlahan, arahkan perhatian pada napas yang masuk dan keluar. Tidak perlu mengubah ritmenya, tidak perlu memaksakan menjadi lebih dalam. Biarkan ia berjalan alami. Tugasmu hanya menyadari, pada awalnya pikiran akan tetap aktif. Ia mungkin mengingat pekerjaan, percakapan, atau rencana yang belum selesai. Itu wajar. Jangan melawannya. Jangan pula mengikuti arusnya terlalu jauh. Setiap kali sadar bahwa pikiran melayang, kembalikan perhatian pada napas. Tarikan yang masuk, hembusan yang keluar. Sederhana, tetapi membutuhkan ketekunan. Dalam latihan ini, kita belajar bahwa keheningan bukan berarti tidak ada pikiran sama sekali. Keheningan adalah kemampuan untuk tidak tenggelam dalam pikiran. Napas menjadi jangkar yang menjaga kesadaran tetap stabil. Perlahan-lahan, jarak antara kita dan pikiran mulai terasa. Kita tidak lagi sepenuhnya terseret oleh setiap emosi yang muncul. Secara ilmiah, kesadaran napas membantu menenangkan sistem saraf. Ritme yang stabil memberi sinyal pada tubuh bahwa tidak ada ancaman. Detak jantung melambat, otot mengendur, pikiran menjadi lebih jernih. Dari sisi batin, kondisi ini membuka ruang bagi rasa untuk muncul tanpa tertutup oleh kegaduhan mental. Semakin sering latihan dilakukan, semakin mudah kita menyadari perubahan halus dalam diri. Kita mulai merasakan kapan napas menjadi berat karena tekanan. Kita mulai peka ketika ada ketegangan yang tersimpan di dada. Kesadaran ini membuat kita tidak lagi bereaksi secara otomatis. Ada jeda kecil sebelum merespons, dan dalam jeda itulah kebijaksanaan tumbuh. Napas juga mengajarkan tentang menerima. Ia datang dan pergi tanpa bisa ditahan selamanya. Setiap tarikan akan diikuti hembusan. Setiap hembusan memberi ruang bagi tarikan berikutnya. Dari sini kita belajar bahwa hidup pun bergerak dalam ritme yang sama. Ada saat menerima, ada saat melepaskan. Ketika kita selaras dengan ritme ini, hati terasa lebih ringan. Latihan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya mendalam. Dengan menyadari napas, kita sedang melatih diri untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Bukan terjebak pada masa lalu, bukan pula cemas pada masa depan. Kehadiran yang utuh membuat rasa lebih mudah terdengar. Intuisi tidak lagi tertutup oleh kekhawatiran yang berlebihan. Kesadaran napas bukan tujuan akhir. Ia adalah pintu masuk menuju alam rasa yang lebih dalam. Dari napas, kita belajar mengenali diri. Dari napas, kita belajar menenangkan ego. Dari napas, kita belajar bahwa jawaban sering muncul ketika kita berhenti memaksa. Ketika latihan ini dilakukan dengan sabar, perubahan mungkin tidak langsung terasa besar. Namun, perlahan, cara kita memandang hidup akan bergeser. Keputusan menjadi lebih jernih, emosi lebih terkendali. Dan di tengah kesibukan dunia, kita memiliki satu tempat untuk kembali, yaitu napas yang selalu setia menemani. Setelah napas mulai disadari, langkah berikutnya adalah memasuki ruang yang lebih dalam, yaitu diam. Banyak orang mengira diam hanya berarti tidak berbicara, padahal diam yang menghidupkan adalah keadaan ketika pikiran tidak lagi mendominasi sepenuhnya. Ia bukan ketiadaan aktivitas, melainkan kejernihan yang muncul ketika kita tidak terus-menerus bereaksi. Dalam keseharian, kita jarang benar-benar diam. Tubuh mungkin tidak bergerak, tetapi pikiran tetap sibuk. Ia menilai, mengingat, merencanakan, dan mengkhawatirkan. Tanpa sadar kita hidup dalam arus komentar batin yang tidak pernah berhenti. Ketika latihan napas mulai menenangkan gelombang itu, kita diberi kesempatan untuk melihatnya dengan lebih jelas. Diam adalah keberanian untuk menyaksikan isi diri tanpa segera mengubahnya. Saat emosi muncul, biasanya kita langsung menolak atau mengikuti. Jika marah datang, kita ingin meluapkannya atau menekannya. Jika sedih hadir, kita ingin segera menghibur diri atau mengalihkan perhatian. Dalam diam, kita belajar menahan reaksi sesaat dan hanya mengamati. Cobalah duduk seperti sebelumnya, dengan napas yang telah lebih stabil. Biarkan perhatian meluas, tidak hanya pada napas, tetapi juga pada apapun yang muncul di dalam. Jika ada pikiran, sadari sebagai pikiran. Jika ada emosi, rasakan tanpa memberi label berlebihan. Jangan buru-buru menyimpulkan, jangan pula menghakimi. Sikap ini perlahan menciptakan ruang antara kesadaran dan isi pikiran.
Di ruang itulah pertanyaan penting mulai muncul. Siapa yang sebenarnya berpikir di dalam dirimu? Siapa yang menyadari kemarahan itu? Jika kamu bisa mengamati pikiran, berarti kamu bukan pikiran itu sendiri. Jika kamu bisa menyadari emosi, berarti ada bagian dalam dirimu yang lebih tenang dari emosi tersebut. Kesadaran inilah yang menjadi inti dari diam yang menghidupkan. Pada awalnya, proses ini mungkin terasa tidak nyaman. Pikiran yang biasanya dibiarkan bebas kini seperti terlihat jelas dengan segala kerumitannya. Ego bisa merasa terancam karena tidak lagi menjadi pusat perhatian. Ia ingin kembali memegang kendali, ingin terus membuktikan bahwa ia benar. Disinilah benturan halus mulai terasa. Namun ketika kita bertahan dalam diam, sesuatu yang berbeda perlahan tumbuh. Emosi yang sebelumnya terasa besar, ternyata bisa mereda dengan sendirinya ketika tidak diberi bahan bakar reaksi. Pikiran yang tadinya berputar-putar, ternyata kehilangan tenaga saat tidak diikuti. Dari pengalaman langsung ini, kita belajar bahwa tidak semua yang muncul harus dipercaya atau dituruti. Diam juga mengajarkan kerendahan hati. Kita menyadari betapa seringnya keputusan diambil hanya berdasarkan dorongan sesaat. Kita melihat pola lama yang berulang, cara berpikir yang otomatis, dan reaksi yang sebenarnya tidak selalu diperlukan. Kesadaran ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk memahami diri dengan lebih jujur. Ketika dia mulai terasa akrab, hubungan dengan dunia luar ikut berubah. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh provokasi kecil. Kita lebih mampu mendengar sebelum berbicara. Ada jeda yang memberi kesempatan untuk memilih respons yang lebih bijak. Kepekaan batin menjadi lebih halus karena tidak tertutup oleh kebisingan internal. Diam yang menghidupkan bukan berarti menjauh dari kehidupan sosial. Justru ia membuat kita hadir lebih utuh. Dalam percakapan, kita mendengar bukan hanya kata, tetapi juga perasaan di baliknya. Dalam keputusan, kita mempertimbangkan bukan hanya keuntungan, tetapi juga nilai yang selaras dengan hati. Semakin sering kita kembali pada napas dan diam, semakin terasa bahwa ada pusat ketenangan yang stabil di dalam diri. Pusat itu tidak mudah goyah oleh perubahan luar. Dari sanalah kepekaan batin berkembang secara alami. Kita mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari banyaknya kata atau kerasnya suara, tetapi dari kedalaman diam yang kita rawat setiap hari. Semakin dalam seseorang memasuki latihan napas dan diam, semakin jelas pula satu kenyataan yang tidak selalu nyaman. Di dalam diri ada dua arus yang sering berjalan, berlawanan. Yang satu ingin aman, ingin diakui, ingin selalu benar, itulah ego. Yang lain hadir lebih tenang, tidak memaksa, tetapi terasa jujur dan jernih. Itulah intuisi atau suara rasa. Benturan ini tidak selalu terlihat besar. Kadang ia muncul dalam keputusan sederhana. Ada situasi yang secara logika menguntungkan, tetapi hati terasa berat. Ada pilihan yang tampak berisiko, tetapi justru menghadirkan ketenangan batin. Disinilah ego dan intuisi mulai saling berhadapan. Ego bekerja berdasarkan pengalaman masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Ia ingin menghindari rasa sakit dan mengejar pengakuan. Ketika intuisi memberi sinyal untuk mengambil jalan berbeda, ego sering menolak. Ia bertanya, apa buktinya? Apa jaminannya? Bagaimana jika salah? Pertanyaan ini tidak keliru, tetapi seringkali didorong oleh rasa takut yang berlebihan. Intuisi tidak berbicara dengan nada panik. Ia hadir seperti keyakinan sunyi yang sulit dijelaskan, tetapi terasa selaras. Ia tidak menawarkan kepastian mutlak, hanya arah yang terasa tepat. Namun karena tidak didukung oleh argumen panjang, intuisi sering dianggap lemah. Ego yang lebih keras suaranya cenderung menang. Benturan ini bisa menimbulkan kebingungan. Seseorang merasa terpecah antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Di satu sisi ia ingin mengikuti logika agar tampak rasional. Di sisi lain, ada dorongan halus yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika tidak disadari, konflik ini dapat menimbulkan kegelisahan yang berkepanjangan. Latihan dia membantu kita melihat benturan ini dengan lebih jernih. Ketika emosi muncul, kita tidak langsung terseret. Kita mengamati rasa takut yang muncul dari ego. Kita juga merasakan ketenangan tipis dari intuisi. Dengan kesadaran seperti ini, pilihan tidak lagi didasarkan pada reaksi spontan, melainkan pada pemahaman yang lebih utuh. Ada kalanya ego menyamar sebagai intuisi. Ia membungkus ambisi dengan kata-kata yang terdengar bijak. Ia membuat keinginan pribadi tampak seperti panggilan hati. Disinilah kejujuran batin
sangat dibutuhkan. Intuisi sejati biasanya tidak disertai dorongan untuk pamer atau membuktikan diri. Ia lebih sederhana dan tidak haus pengakuan. Benturan ini juga mengajarkan tentang kerendahan hati. Kita mulai menyadari bahwa tidak semua dorongan harus diikuti, dan tidak semua ketakutan harus dipercaya. Ego bukan musuh yang harus dimusnahkan. Ia bagian dari diri yang berfungsi melindungi. Namun jika dibiarkan memimpin tanpa kesadaran, ia dapat menutup pintu rasa. Dalam perjalanan batin, malam sering menjadi simbol fase ini. Seperti berjalan di tengah kabut, arah terasa samar. Logika tidak sepenuhnya memberi kepastian, dan intuisi belum sepenuhnya dipercaya. Namun justru dalam suasana seperti itulah kepekaan diuji. Apakah kita berani tetap tenang meski belum melihat hasilnya? Ketika seseorang mulai berani mendengarkan intuisi dengan bijak, perubahan perlahan terjadi. Keputusan menjadi lebih selaras dengan nilai terdalamnya. Hidup tidak lagi sekadar mengejar penilaian orang lain. Ada keberanian untuk memilih jalan yang mungkin tidak populer, tetapi terasa benar. Benturan ego dan intuisi bukan pertanda kegagalan. Ia adalah bagian alami dari pertumbuhan. Dari konflik inilah kedewasaan lahir. Kita belajar bahwa melampaui logika bukan berarti meninggalkan akal, melainkan menggunakannya bersama rasa. Ketika keduanya seimbang, langkah terasa lebih mantap. Perjalanan ini belum selesai. Setelah menghadapi benturan batin, masih ada fase yang lebih sunyi menunggu. Fase ketika semua terasa hampa dan arah seolah menghilang. Namun jika kesadaran tetap dijaga, justru disitulah cahaya kepekaan akan semakin kuat menyala. Setelah melewati benturan antara ego dan intuisi, perjalanan batin tidak selalu langsung terasa ringan. Justru sering muncul fase yang membingungkan. Fase ketika latihan terasa hampa, napas terasa biasa saja, dan diam tidak lagi menghadirkan ketenangan yang jelas. Inilah masa gelap yang sering disalahpahami sebagai kemunduran. Pada tahap ini, seseorang bisa merasa seolah kehilangan arah. Dulu ia merasakan kedamaian saat duduk dalam keheningan. Kini yang muncul justru kekosongan. Tidak ada rasa istimewa, tidak ada pengalaman mendalam. Pikiran mulai bertanya, apakah semua ini sia-sia? Apakah kepekaan batin hanya sugesti semata? Kegelapan ini bukan tanda kegagalan. Ia adalah proses alami ketika lapisan lama dalam diri mulai luruh. Selama ini kita terbiasa mencari sensasi. Bahkan dalam perjalanan batin, kita ingin merasakan ketenangan yang jelas, pengalaman yang menggetarkan, atau perubahan yang cepat. Ketika semua itu tidak muncul, ego kembali ingin mengambil alih dan menghentikan proses. Dalam keheningan yang terasa kosong, sebenarnya ada pembersihan yang sedang berlangsung. Pola lama sedang melemah, ketergantungan pada pengalaman tertentu sedang dilepaskan. Namun karena proses ini halus, ia tidak selalu terasa menyenangkan. Justru sering tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Disinilah kesabaran diuji. Kepekaan sejati tidak lahir dari pengalaman luar biasa, tetapi dari ketekunan dalam hal sederhana. Duduk dan menyadari napas meski tidak ada sensasi khusus, mengamati pikiran meski terasa datar, tetap hadir meski tidak ada kepastian hasil. Tindakan sederhana ini membentuk fondasi yang kuat. Kegelapan juga memperlihatkan sisi rapuh dalam diri. Ketika rasa tenang tidak lagi terasa jelas, ketakutan lama bisa muncul kembali. Keraguan tentang diri sendiri, tentang pilihan hidup, bahkan tentang makna perjalanan ini. Semua itu seperti bayangan yang sebelumnya tersembunyi, kini terlihat di ruang batin yang lebih terang. Alih-alih melawan bayangan itu, kita diajak untuk melihatnya dengan jujur. Setiap rasa takut yang muncul bisa diamati. Setiap keraguan bisa diterima tanpa harus langsung diselesaikan. Dengan sikap seperti ini, kita belajar bahwa tidak semua kegelisahan harus dihilangkan. Beberapa hanya perlu dipahami. Gelap sebelum peka adalah masa ketika kontrol mulai dilepaskan. Ego yang ingin memastikan segala sesuatu berjalan sesuai harapan, perlahan menyadari bahwa ia tidak memegang kendali penuh. Ada alur kehidupan yang lebih luas dari rencana pribadi. Kesadaran ini bisa terasa menakutkan, tetapi juga membebaskan. Dalam fase ini, penting untuk kembali pada dasar. Napas yang sederhana, diam yang tidak dibuat-buat, kehadiran yang apa adanya. Tidak perlu mencari pengalaman baru, tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap perjalanan batin unik dan tidak bisa diukur dengan standar yang sama. Perlahan-lahan, dari kekosongan itu, muncul kejernihan yang lebih stabil. Bukan euforia, bukan pula sensasi mendalam, tetapi ketenangan yang tenang.
Ia tidak bergantung pada kondisi luar. Ia hadir bahkan ketika tidak ada hal istimewa terjadi. Inilah tanda bahwa kepekaan mulai matang. Gelap sebelum peka mengajarkan bahwa pertumbuhan sering terjadi di balik layar. Seperti benih yang berakar di bawah tanah sebelum tumbuh ke permukaan. Kita mungkin tidak melihat perubahan secara langsung, tetapi fondasi sedang diperkuat. Ketika waktunya tiba, pemahaman baru akan muncul dengan sendirinya. Perjalanan ini mengajak kita percaya pada proses. Tidak semua cahaya muncul seketika. Kadang ia didahului oleh malam yang panjang. Namun jika kesadaran tetap dijaga dan hati tetap terbuka, malam itu bukan akhir. Ia adalah ruang persiapan sebelum mata hati benar-benar terbuka dan kepekaan batin menjadi bagian alami dari hidup sehari-hari. Setelah melewati fase gelap yang sunyi dan membingungkan, ada perubahan yang tidak selalu disadari secara dramatis. Ia tidak datang seperti kilatan cahaya yang menyilaukan. Ia hadir perlahan, lembut, hampir tak terasa. Namun ketika diperhatikan, ada kejernihan baru dalam cara memandang hidup. Inilah awal terbukanya mata hati. Mata hati bukan sesuatu yang terlihat secara fisik. Ia adalah kemampuan untuk memahami tanpa perlu banyak penjelasan. Dulu kita mudah terseret emosi. Sekarang ada jarak yang sehat antara perasaan dan tindakan. Dulu kita cepat menilai. Sekarang kita lebih memilih mendengar dan merasakan terlebih dahulu. Perubahan ini lahir dari latihan yang konsisten, napas yang disadari setiap hari, diam yang dirawat meski terasa biasa saja, kesediaan menghadapi kegelapan tanpa melarikan diri. Semua itu perlahan membentuk kepekaan yang stabil. Bukan kepekaan yang rapuh dan mudah goyah, tetapi yang tenang dan mantap. Saat mata hati mulai terbuka, intuisi terasa lebih jernih, bukan lagi bisikan samar yang tertutup ketakutan, melainkan arah yang sederhana dan masuk akal. Kita mulai membedakan mana dorongan ego dan mana panggilan batin. Keputusan tidak lagi diambil karena ingin diakui, tetapi karena terasa selaras dengan nilai terdalam. Kepekaan ini juga membuat kita lebih sadar terhadap suasana di sekitar. Kita bisa merasakan perubahan kecil dalam percakapan. Kita lebih peka terhadap emosi orang lain tanpa harus terseret masuk. Empati tumbuh secara alami, bukan karena ingin terlihat baik, tetapi karena hati memang lebih terbuka. Yang menarik, ketenangan yang muncul tidak bergantung pada keadaan luar. Masalah tetap ada. Tantangan hidup tidak serta-merta hilang. Namun respons kita berubah. Kita tidak lagi panik berlebihan. Ada keyakinan halus bahwa setiap peristiwa membawa pelajaran. Keyakinan ini bukan hasil sugesti, tetapi lahir dari pengalaman batin yang nyata. Mata hati yang terbuka juga membuat kita lebih jujur terhadap diri sendiri. Kita berani mengakui kesalahan tanpa menyalahkan keadaan. Kita berani mengatakan tidak pada hal yang tidak selaras, meski terlihat menguntungkan. Kejujuran ini memberi rasa ringan yang sulit dijelaskan dengan logika semata. Dalam kondisi ini, napas terasa berbeda. Ia tidak lagi sekadar latihan, tetapi menjadi sahabat yang selalu mengingatkan untuk kembali hadir. Setiap tarikan dan hembusan menjadi pengingat bahwa hidup terjadi saat ini, bukan di masa lalu atau masa depan. Dari kesadaran ini, rasa syukur tumbuh lebih alami. Terbukanya mata hati bukan akhir perjalanan. Ia adalah awal dari cara hidup yang baru. Cara hidup yang menggabungkan akal dan rasa secara seimbang. Logika tetap digunakan untuk menimbang langkah, namun keputusan akhir tidak mengabaikan suara batin yang tenang. Ada kebebasan yang lahir dari kepekaan ini. Kita tidak lagi mudah dipengaruhi oleh opini yang bertentangan dengan hati. Kita tidak lagi mencari validasi berlebihan. Nilai diri tidak sepenuhnya ditentukan oleh pujian atau kritik. Ada pusat ketenangan di dalam yang menjadi rujukan utama. Perjalanan yang dimulai dari napas dan diam, kini menunjukkan hasilnya. Bukan dalam bentuk kemampuan luar biasa, tetapi dalam bentuk kedewasaan batin. Kita lebih sabar, lebih bijak, dan lebih selaras dengan diri sendiri. Mata hati yang terbuka membuat hidup terasa lebih utuh. Dan ketika kepekaan ini terus dirawat, kita mulai menyadari bahwa alam rasa bukan ruang yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir dalam setiap keputusan kecil, setiap interaksi, setiap langkah. Dari sinilah kehidupan yang lebih sadar benar-benar dimulai. Perjalanan menembus alam rasa pada akhirnya bukan tentang mencari pengalaman yang luar biasa, melainkan tentang cara baru menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih utuh. Setelah melewati napas yang disadari, diam yang dirawat, benturan ego yang dihadapi, hingga gelap yang diterima, kini tersisa satu hal yang paling penting.
Bagaimana menjaga rasa itu tetap hidup dalam keseharian. Hidup dengan rasa yang terjaga berarti menghadirkan kesadaran dalam setiap langkah kecil. Saat berbicara, kita tidak hanya memilih kata yang tepat, tetapi juga memperhatikan niat di baliknya. Saat bekerja, kita tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga menjaga kejujuran hati. Saat menghadapi masalah, kita tidak lagi bereaksi tergesa-gesa, melainkan memberi ruang untuk memahami sebelum memutuskan. Logika tetap memiliki tempat yang terhormat. Ia membantu kita menimbang dan merencanakan. Namun kini logika tidak berjalan sendirian. Ia berdampingan dengan rasa yang peka. Ketika keduanya selaras, keputusan terasa lebih mantap. Tidak hanya benar secara perhitungan, tetapi juga menenangkan secara batin. Rasa yang terjaga membuat kita lebih bijak dalam menyikapi perbedaan. Kita tidak mudah tersulut emosi oleh pandangan yang tidak sejalan. Kita mampu mendengar tanpa merasa terancam. Kita belajar bahwa setiap manusia sedang berjalan di jalannya masing-masing. Dari sini tumbuh sikap lembut yang tidak lemah, tetapi kuat karena sadar. Menjaga rasa juga berarti menjaga hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam setiap napas yang disadari, ada pengingat bahwa hidup ini bukan milik kita sepenuhnya. Ada kehendak yang lebih luas yang mengatur arah. Kesadaran ini melahirkan kerendahan hati. Kita berusaha sebaik mungkin, tetapi tetap berserah pada keputusan terbaik darinya. Alam rasa yang telah disentuh bukan ruang yang harus dipamerkan. Ia adalah taman batin yang perlu dirawat dalam diam. Semakin ia dijaga dengan ketulusan, semakin ia menumbuhkan kedamaian yang stabil. Kedamaian ini tidak bergantung pada pujian atau keadaan yang selalu baik. Ia hadir bahkan di tengah ujian. Jika perjalanan ini terasa dekat dengan hatimu, mungkin itu tanda bahwa dirimu memang sedang dipanggil untuk hidup lebih sadar. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun. Cukup kembali pada napas, kembali pada diam, dan jaga kepekaan itu dengan sederhana. Semoga apa yang disampaikan di channel Suluk Nurani ini menjadi pengingat lembut bagi jiwa kita semua. Jika kamu merasakan manfaat dari kisah ini, dukung perjalanan cahaya ini dengan subscribe, like, dan tuliskan refleksimu di kolom komentar. Setiap dukungan darimu membantu lebih banyak hati menemukan jalan pulang menuju kesadaran yang lebih jernih. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Semoga hati kita dilembutkan dalam setiap ujian. Semoga langkah kita dijaga agar tetap selaras dengan kebaikan. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Lembutkan jiwa kami agar mampu merasakan kebenaran dengan jernih. Jauhkan kami dari kesombongan ego dan dekatkan kami pada kebijaksanaan yang Engkau ridho. Jadikan kami hamba-Nya yang senantiasa sadar dalam setiap napas dan setiap keputusan. Amin.